Kasus pembunuhan selebgram Makassar memang telah terungkap. Polisi pun telah menangkap Aisyah Alfika, sang pelaku utama tak lama setelah Ari tewas. Sayangnya penangkapan pelaku tak lantas membuat kasus ini selesai begitu saja. Polisi masih memiliki PR mengungkap dugaan adanya aktor lain dari kasus tersebut. Hal itu tak lepas dari sosok lelaki misterius yang sempat terekam CCTV saat peristiwa itu terjadi. Ditambah lagi dengan adanya kejanggalan saat pelaku berpindah kamar sebelum akhirnya lelaki misterius tersebut muncul. Informasi yang beredar, sosok lelaki misterius itu juga disebut sebagai pengunjung. Lelaki itu juga diklaim telah menginap di Wisma Topa selama 3 minggu bersama istrinya. Menjawab misteri ini, tim Hot Issue mencoba mencari tahu siapa sosok lelaki berjaket hoodie tersebut. Dimulai dengan kembali mendatangi lokasi kejadian, dan beruntung tak membutuhkan waktu lama, tim Hot Issue berhasil menemukan sosok lelaki berjaket hoodie tersebut. Dia bernama Ersa Syafri. Kepada tim Hot Issue, Ersa membenarkan informasi tersebut. Ia mengakui jika dirinya memang tercatat sebagai pengunjung. Bahkan, ia bersama istrinya sudah 3 minggu menginap di Wisma Nahas tersebut. Kita kamar nomor berapa? Saya ada 210 di atas. 210. Itu dia masuk, itu perempuan yang masuk. Iya, iya. Kita bilang dia bawa pisau. Takut belum tahu. Belum tahu. Saya lihat di kamera baru dia bilang bawa pisau. Saya lihat di kamera baru ada pisau di belakang. Saya tahu itu ya bilang bawa pisau. Pelakunya sempat masuk di kamar. Apa dia bikin? Dia minta tolong. Tolong apa? Minta tolong. Saya tolong tuh, saya tahu apa tolong. Minta tolong, dia bilang apa? Minta apa? Numpang sembunyi. Dia bikin bawa jaket begini tuh. Iya. Numpang sembunyi. Saya turun. Ternyata pas turun kenapa banyak darah? Sampai mau dibawa, ya ada korban. Lihat sini. Iya. Korbannya tuh. Dia minta tolong sembunyi karena apa alasannya? Dan begitu saya numpang sembunyi. Oh, habis itu dia sembunyi di mana? Sembunyi di kamarku. Datang dari kemana mi lagi lah tuh. Oh. Datang kemana mi lagi. Saya turun mak di bawah sini. Iya. Ini ada bilang kenapa bertumpah darah sini? Korban banyak darahnya. Iya. Dia langsung tunjuk bilang itu perempuan itu di atas di kamarku. Tunjuk langsung. Langsung pelakunya diamankan di atas di kamar tak? Belum. Korban dulu dibawa ke rumah sakit korban. Iya. Udah sampai rumah sakit kabarnya bilang meninggal. Iya. Dalam datang tim resmot tuh. Iya. Tim resmot datang mencari tuh pelakunya itu. Iya. Belum didapat, masih lama didapat itu. Iya. Ada sekitar setengah jam didapat kayaknya itu. Ternyata dia sembunyi di 106 di kamar 106 yang lantai bawah dekat tangga. Sementara berdasarkan tanggapan pihak kepolisian, Ersa telah dipanggil sebagai saksi dan dimintai keterangan mengenai kejadian yang ikut menyeret dirinya karena ikut terekam dalam CCTV. Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Iqbal Usman menegaskan, kasus yang merenggut nyawa selebgram Makassar itu murni pembunuhan tunggal dengan pelaku yang sama, yakni Aisyah Alfika. Hal itu berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ditemukan pihak kepolisian. Rekaman CCTV itu untuk lelaki yang menggunakan jaket hoodie warna putih itu kami saksi. Pelakunya tunggal, satu orang berinisial A itu sudah berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan. Kini, pelaku telah mendekam di balik jeruji besi ditempatkan bersama tahanan perempuan lainnya di rutan Polsek Panakukang. Pihak kepolisian pun telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan dokter yang menangani masalah kejiwaan. Sebelumnya, Aisyah Alfika dikenal sebagai sosok yang memang memiliki gangguan psikis. Itu dibenarkan oleh keluarga Aisyah Alfika. Amir, ayah Aisyah, mengaku anak sulungnya itu juga memiliki tingkat emosional tinggi sejak duduk di kursi sekolah dasar. Dia memang sering di rumah, Bu. Iya, di rumah. Iya, jadi ceritanya kalau keluar itu ibu makan karena di rumah itu tidak mau makan di rumah, tidak mau minum. Seperti asal sudah disentuh orang, tidak mau. Oh, setiap sudah disentuh orang tidak mau, Pak. Jadi contoh yang teman kamarnya di sana itu, dibilang lapornya ke Kanit, Pak, air yang diberi bapaknya saya sudah sentuh tidak mau minum karena bilang sudah kita sentuhnya, bilang iya tidak mau. Jadi kalau dari tokoki berikan apa-apa, harus dengan kantongan. Iya, tidak boleh disentuh langsung. Tidak bisa bilang saya mau ambil dari dalam baru kantongan dengan sendok di rumah tidak mau pakai. Itu, Bu,
Kondisi itu sejak sejak kapan Bu? Sejak kelas mau kelas 6 SD. Iya. Oh sejak SD Bu. Lama Bu. Iya. Cuma kita Makanya ini Iya, itu nih, Bu. kalau dibilang Makanya itu pengobatan, sejarahnya juga mau Iya. dianu Pak supaya betul-betul Iya, tegas bahwa pengobatannya memang ada kelainan Iya. seperti itu. Iya. pengobatannya ini sudah puluhan nih orang. Iya. Dibilang puluhan. Kembali ke Ari Pratama. Kepergian Ari cukup mengejutkan karena Ari dikenal sebagai sosok yang pendiam di kalangan keluarganya. Kesehariannya pun hanya membuat konten di sosial media. Alwi, ayah Ari Pratama, mengaku meski anaknya tidak begitu terbuka, namun Ari disebut sebagai anak yang baik dan sayang keluarga. Karena setiap mendapatkan uang dari konten yang dibuatnya, Ari selalu membawa makanan siap saji untuk keluarganya. Anak saya itu kasih tidak terlalu banyak ngomong, pendiam. Cuma dia itu tidak terbuka sama saya. Mau keluar begitu, cuma pamit saja begitu. Bilang saya mau keluar itu dia jelaskan sama saya. Karena dia itu setiap sudah bikin begitu, langsung dia anukan sama kita semua. Ini hasilnya saya anunya. Mungkin ada rezekinya ini Pak. Nanti saya apa yang kita mau makan sebentar kalau masuk lagi ini anunya. Jadi dia itu kalau pulang sembarang dia belikan. Kita satu keluarga di sini. Biasa dia beli apa Pak? Kalau dia udah dapat rezeki? Yang paling andalannya itu nasi kuning. Dia sampai tengah malam dia tuh ketuk kita hamburger. Yang pernah kita tidak pernah makan di sini cicipi karena kita kasih yang tidak mampu jadi dia belikan. Sosok Ari lainnya muncul dari kerabatnya, yakni Patri, rekan korban yang sebelum kejadian, Patri mengaku sempat ketemu dengan Ari dan membeberkan bahwa ada perempuan yang sangat ingin bertemu dengan Ari. Kalau ketemunya di The King Cafe. Sempat ada pembahasan apa atau apa di sana? Kalau pembahasan tidak ada jika cuma sempat dia cerita tentang ada perempuan memang yang chat dia. Kayak mau sekali ketemu katanya. Ini perempuan tidak pernah memang ada cerita bilang siapa ini perempuan, siapa namanya? Tidak pernah. Tidak pernah di? Iya. Kita saja baru lihat gitu. Setelah itu di kafe kemana lagi? Nah itu yang kita tidak tahu. Katanya sempat pulang ke rumahnya di? Iya. Kayaknya pulangnya dari itu kafe yang ketemu sama kita. Dia pulang Ke rumahnya? ke rumahnya. Baru ketemu sama ini orang? Iya. Sebelumnya, hidup pemuda yang dikenal sebagai selebgram Makassar ini berakhir setelah ditusuk senjata tajam. Ironisnya, selebgram itu tewas di tangan perempuan yang masih berusia 19 tahun dan menempuh pendidikan di salah satu universitas di kota Makassar. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Jumat pagi, 5 Maret 2021, di Wisma Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar.